Bayangkan kamu memesan tiket kereta api dari Moskow, dengan tujuan ke Vladivostok. Ini akan jadi perjalanan sejauh 9.600 km, ini adalah jarak yang sama dengan jarak pulang pergi dari Aceh ke Papua. Perjalanan ini juga akan melewati 6 zona waktu yang berbeda, dan kamu akan sampai ke perairan Samudera Pasifik dalam 7 hari. Cerita tadi adalah gambaran betapa luasnya negara Rusia. 3 negara lain dengan wilayah terluas di bawah Rusia adalah Kanada, Amerika, dan Cina. Tetapi, luas ketiga negara ini hanya di bawah 60% dari luas Rusia. Bagaimana bisa Rusia menjadi negara dengan wilayah yang sangat luas? Simak terus video ini sampai selesai. Selamat datang di channel Animasi Sejarah Dunia. Kami telah membuat lebih dari 100 video tentang sejarah Indonesia dan dunia. Pastikan sudah melakukan subscribe dan menonton video-video kami yang lain. Jika kalian punya saran tema yang harus kami bahas di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Di masa lalu, luas wilayah Rusia tidaklah seluas itu. Sejarah panjang Rusia berawal dari tahun 800-an Masehi, yaitu Kerajaan Kievan-Rus, yang berpusat di Kiev. Selama 700 tahun kemudian, kerajaan ini hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil, dan mereka juga pernah berada dalam kekuasaan bangsa Mongol untuk waktu yang lama. Lalu, bangsa Rusia dapat mengalahkan bangsa Mongol dan kembali menjadi kerajaan yang merdeka. Mereka juga memindahkan pusat kerajaan ke Moskow, ternyata menjadikan Moskow sebagai ibu kota menimbulkan sebuah masalah. Berbeda dengan Kiev, Moskow tidak memiliki perbatasan alamiah dengan Cina. Perbatasan antara Rusia dan Cina hanya tanah stepa yang datar dan kering. Dengan perbatasan semacam ini mereka akan sangat mudah diserang oleh pasukan-pasukan berkuda, seperti serangan bangsa Mongol di masa lalu. Perbatasan tanpa penghalang alami seperti sungai, laut atau gunung akan sangat sulit untuk dipertahankan. Jadi saat itu Rusia harus memilih, apakah mereka akan menyerang negara lain, atau justru mereka yang sewaktu-waktu bisa diserang. Saat itulah, Rusia memulai serangkaian ekspansi wilayah mereka, dan berperang dengan negara-negara tetangga di sekeliling mereka. Hingga pada tahun 1700, wilayah Rusia telah mencakup sebagian daerah stepa di Asia Tengah. Setelah itu, Rusia juga menaklukkan wilayah Siberia, daerah beku dan dingin di kawasan utara benua Asia. Penaklukan Siberia sebenarnya tidak terlalu disebabkan oleh motif politik, tetapi oleh motif ekonomi. Saat itu, bulu dari hewan-hewan yang hidup di wilayah dingin seperti beruang dan cerpelai memiliki harga yang sangat tinggi di kota-kota di Eropa. Jadi orang-orang Rusia tertarik untuk menguasai tanah-tanah di Siberia. Keadaan ini mungkin mirip dengan motivasi bangsa Eropa datang ke Nusantara yang tergoda dengan harga rempah-rempah yang begitu tinggi. Orang-orang yang tinggal di wilayah Siberia awalnya bukanlah orang Rusia, mereka juga tidak bisa berbahasa Rusia. Tetapi di Siberia tidak ada negara atau entitas politik yang kuat, jadi dengan mudah dapat dikuasai, dan wilayah ini pun ditelan ke dalam wilayah kerajaan Rusia. Saat itulah, Rusia menjelma menjadi kerajaan luas yang dihuni oleh penduduk dengan berbagai etnis dan budaya. Setelah memakan wilayah yang luas di sebelah timur hingga mencapai ujung benua Asia, Rusia juga memperluas wilayahnya ke sebelah barat. Rusia menguasai wilayah Ukraina, Belarusia, dan sebagian besar wilayah Polandia. Rusia juga berekspansi ke arah selatan melewati pegunungan Kaukasus, dengan menaklukkan kerajaan kuno Armenia dan Georgia. Tidak cukup sampai di situ, Rusia juga menaklukkan daerah-daerah di Asia Tengah. Rusia khawatir jika mereka tidak memperluas wilayahnya ke Asia Tengah, Inggris akan lebih dulu menguasai wilayah itu. Pada tahun 1900, kerajaan Rusia sudah memiliki wilayah seluas 22 juta kilometer persegi. 12 kali lipat wilayah negara Indonesia sekarang. Rusia juga memiliki penduduk dari berbagai etnis, bahasa, dan agama yang berbeda. Kerajaan Rusia saat itu hampir mirip seperti Inggris atau Prancis dengan daerah-daerah koloni mereka. Hanya saja, wilayah Rusia berada dalam satu kawasan yang terhubung, sedangkan koloni Inggris dan Prancis berada di seberang laut dan terpisah dari negara induk mereka. Wilayah kerajaan Rusia yang luas, tidak mengalami banyak perubahan setelah negara itu berganti menjadi Uni Soviet. Wilayah yang luas ini terbagi menjadi 15 republik yang bersatu di bawah bendera Republik Sosialis Soviet.
Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, 15 republik ini berpisah menjadi negara-negara merdeka. Salah satunya adalah negara Rusia. Meskipun telah terpisah dari negara-negara satelit Uni Soviet yang lain, wilayah negara Rusia modern masih sangat luas, yaitu 17 juta kilometer persegi. Kesimpulannya, kerajaan Rusia awalnya hanyalah sebuah kerajaan kecil. Selama ratusan tahun, mereka tidak mengalami perluasan wilayah yang signifikan. Baru setelah tahun 1700, Rusia melakukan serangkaian ekspansi ke segala penjuru, hingga memiliki wilayah yang sangat luas. Keadaan ini tidak banyak berubah hingga masa berdirinya negara Rusia modern.